Halo, selamat datang di konten IPO Hunter. Bersama gue Yuda. Dan gue Dimas. Hari ini kita akan bahas apa, Dim? Emiten baru lagi. Yoi, akhirnya ada lagi yang IPO. Setelah penantian panjang. Bener. Setelah emas, sekarang ada apa? PJHB. Atau apa itu? Pelayaran Jaya Hidup Baru. Itu dia, emiten yang akan IPO tanggal 5 November nanti. Betul. Dan book buildingnya udah dimulai dari sekarang. Iya. Dari tanggal 22 sampai tanggal 27 27 Oktober. Harganya di kisaran? 310 sampai 330. Oke, itu dia. Ini emiten apa, Dim? Sektor logistik. Logistik. Ini kayaknya logistik lagi cukup rame ya? Betul, lagi rame. Apalagi angkutan laut lah. Angkutan laut itu lagi gencar-gencarnya kayaknya ini. Kenapa? Ya Bisa banyak bilang- emiten-emiten yang ada logistiknya di perairan itu juga lagi nambah kapal. Oh, kayak misal apa? GTSI, Hah? Humi, Terus? CBRE, Pesat, CDIA. Jadi ini banyak emiten-emiten yang gede itu lagi memfokuskan ke penambahan kapal ya. Betul. Sedangkan ini emang dari awal emiten kapal. Betul. Jadi apakah ini menarik? Kita akan bahas lebih lanjut tentunya. Betul. Yang pertama kita bahas adalah Underwriter, underwriter-nya. tentu itu. Gimana underwriter-nya? Underwriter-nya cukup oke sih, Pilar Mas. Kenapa dia oke? Walaupun jarang, Mm-mm. tapi waktu dia jadi underwriter itu, wah, track record-nya lumayan. Apa yang terakhir dia bawa? Cegas. Oke, ini di sini ya. Ya, Terakhir dia bawa Cegas tanggal 8 Januari 2024 dan pergerakannya itu hari pertama arah, mm, hari 2, 3, 4 itu naik hijau, walaupun Betul. nggak lock arah. terus Walaupun hari, sempat hari kelima sempat ARB, Yap. tapi habis itu sampai hari ke-10 tetap hijau terus. dan bahkan dari hari pertama sampai hari terakhir IPO-nya di harga 338. Tuh, Di hari ke-10 sampai sempat sentuh ke 1000. Jadi, kalau dilihat dari underwriter-nya gimana dia? Ya cukup oke sih, cukup menjadikan. Bahkan bisa Beggar loh. 2,5 kali beggar. Betul. Walaupun kalau dilihat dari harga sekarang, harganya turun. Betul. Sekarang Cegas itu di harga 147. Cuma Tapi kan IPO. kita IPO bukan main jangka panjang, guys. Betul. Kita main cepet aja. Kalau mau jangka panjang, BCA, guys. Atau BRI atau Mandiri lah itu. Ya, blue chip lah, blue chip. Blue chip aja. Kalau IPO kita main cepet-cepet aja. Betul, yang penting cuan. Nah, kalau secara rencana penggunaan dana Nah, IPO itu gimana? tadi, rencana penggunaan dana 100% untuk modal kerja. Ini walaupun ini sebenarnya harusnya jadi bare minimum, tapi ternyata nggak bare minimum. Iya, kebanyakan kan untuk bayar utang. Bayar utang, buat bayar dividen pemegang saham lama. Beli tanah pemiliknya. Ini 100% buat capex. Betul. Capexnya itu yang tadi lu sempat cerita ya. Beli kapal. Beli kapal. Jadi 3 lagi. banyak juga. Langsung banyak 3, juga. Jadi itu sebenarnya dia. secara IPO dia beneran untuk pengembangan Betul, usaha. pengembangan usaha. Apalagi yang bisa kita bahas, Dim? Valuasi mungkin. Oh iya nih, valuasi secara IPO size dia bakal di sekitaran bukan IPO size. Market cap Market cap-nya di 500 M ke atas lah. 500 Berarti- M sampai 600-an lah. ini nggak akselerasi dong. Tentunya nggak Axel. Papan utama atau pengembangan? Antara itu sih. Ya Masih cuma belum pasti. itu mirip-mirip lah ya. Betul. Bisa naik sampai 25%. Nah, yang penting itu nggak cuma 10-10 iya, lah. kalau diakselerasi baru kita hindarin. Terus IPO size-nya nih 158 miliar. Tuh. Oh, yang menarik di sini ini nih, Dem. GPM sama NPM-nya. Betul. GPM sama NPM-nya lumayan tinggi itu. GPM-nya tuh di 46,18%. Betul. Net profit margin-nya di 32. 32%. Buat secara rata-rata industri ini Rata-ratanya gimana? lebih tinggi dia. Biasanya iya? rata-rata masih di bawah itu. Bahkan dibanding yang udah IPO dia jauh Lumayan lebih tinggi, tinggi. bener. Oh, bagus. Lumayan tinggi. Tapi ada tapinya. Tapinya apa nih? ROA-nya termasuk kecil. Oh iya. Walaupun DER-nya kecil juga dia. DER-nya cuma 3%-an. DER-nya 3% artinya dia masuk ke saham syariah. Betul. Nah, ROA-nya nih masih kecil juga ya, 3% Iya, juga. ya, Rata-rata masih industri kurang di berapa situ. yang memang, Dim? Rata-rata industri 9 ke atas kan sekitar situ. Oke, ya udah berarti PR dari PJHB itu di bagian ini ya. Betul. Apalagi yang bisa kita bahas dari PJHB ini? Dim? PBV Oh, itu PBV-nya 3 iya. kalian. Ya cukup besar sih. Oh, Tapi oke, benar. rata-ratanya juga sekitar itu. Jadi ya udahlah masih Oh, masuk ini akal masih lah. di rata-rata industri Betul. PBV-nya. Kemudian, ini Dim, ada bonus waran juga. Oh iya betul. Baru Jadi ini salah satu pemanis si Ya, IPO. itu. Biasanya karena lu dapat IPO, lu dapat waran, ininya naik. kayak kita beli 1 dapat 2 nih. Bener. Apalagi yang bisa kita bahas ya dari PJHB? Ah, ini
bukan anak baru, Dim. Oh iya, udah lama ya dia. Udah dari 2008 berdiri, jadi bisa dibilang udah cukup pengalaman lah ya. Betul. Langsung lanjut ke kesimpulan mungkin kita langsung. Kesimpulan. Kalau kesimpulan gua, satu yang menarik dari PJHB, dia bukan di papan akselerasi. Betul. Jadi perbandingan gain and loss-nya tuh nggak 1:1. Oh iya, benar. Bisa lebih tinggi lah. Terus dia DR-nya kecil. Betul. Dan yang ketiga buat gue sih underwriter-nya menarik. Gue juga Lo apa? syariah, Uh-huh. ada waran, underwriter-nya menarik. Itu dia. Jadi kalau dari ini doang, terutama dari underwriter, gue akan ikutan sih. Iya, dari underwriter dan dari segi harga juga masih masuk akal lah, 300-an Oh masih bisa iya. dibeli. Benar. Kalau udah 1000-an ke atas kan itu, aduh mahal nih. Bahkan gue ngerasa IPO itu jauh lebih menarik harga-harga segini. Betul. Karena naiknya bisa 20, kalau 300, Ya, 20%. 25%. Ya, Nah, betul. kalau udah 1000 tuh buat naik kenceng agak lebih berat gitu. Tuh. Lu pede buat berapa hari ini, Dim? Ya, 1-2 hari lah. Kalau nggak alok ara, gue lepas. Gue juga sama deh, 2 hari nggak lock ara, gue akan pertimbangan untuk lepas. Walaupun secara track record underwriter-nya bisa sampai hari ke-10 nih. Betul. Peak-nya. Mungkin malah lebih menarik warannya kalau gue. Oh, karena ada waranya. Itu. Dia pemain waran guys. Gue agak deg-degan main waran. Gue main di papan utamanya aja lah. Ya, oke, siap. Tapi ingat, secara fundamental PJHB masih ada beberapa catatan Ya, ada lah catatan. ya. Satu, PBV-nya cukup gede dibanding rata-ratanya. Betul, PR-nya juga lumayan gede juga. Terus ROE-nya masih kurang lah. tergolong rendah, walaupun ada plus poinnya juga, Betul. yaitu di gross profit margin sama net profit margin-nya. Betul. Jadi itu dia kesimpulan dari PJHB. Yap. Kalau lu guys ngelihat penjelasan dari kami, Ambil apa enggak? ambil atau nggak ambil, dan tulisin lu Di rencana kolom komentar juga. berapa tuh, tulis. hari lu niat Oh iya ambilnya. bener. Berapa hari mau pegang tuh? Itu dia guys. Sampai ketemu lagi di konten IPO Hunter berikutnya. Dadah. Dadah.